أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita melangkah ke proses praktek langsung untuk cuci AC dan kita lagi di depannya indoor. Kita prosedur pertama kan kita harus pastiin indoor atau unit AC-nya ini kondisinya normal. Ini remote AC-nya. Kita coba, tapi kita lihat dulu posisi remote-nya itu diusahakan sebelum on itu suhunya itu dibikin rendah dulu ya. 16 ya. Ya, dibikin rendah dulu. Terus kipasnya, fan-nya ini dibikin tinggi ya. Kipas tinggi. Ya, kipasnya fan ya. Terus swing-nya nanti sementara dibuat auto dulu. Kita nyalain ya. Itu sebelum dinyalakan atau Sebelum dinyalakan aja, belum dinyalakan. Jadi memorinya kita buat sesuai ini 16 suhu terendah. Ada berapa tipe brand yang suhu terendahnya hanya 18. Oke. Berhubung kita mengawalnya dengan sistem sederhana, kita pakai sistem tangan meter aja. Kita pakai dulu. Ini alat jet cleaner steam merek Kyoto spesial untuk AC, cuci AC 2.150.000. Nah ini khusus AC ini Pak? Ini khusus AC ya. Jadi untuk spire-nya, untuk semburannya ini memang aman untuk kisi-kisinya. Dia ujungnya agak lancip. Jadi airnya enggak melebar kayak untuk cuci motor atau cuci mobil. Nah ini odornya udah nyala, odornya. Ini udah dingin ini. Nyala. Pipa kecil dan pipa besar berkeringat nggak? Dua pipa itu harus kondensasi. Kalau kondensasi berarti dingin. Kondensasi. Ini berarti normal. Atas juga berkeringat. Iya. Biasanya ada yang ngefrost. Ngefrost kayak es batu itu berarti nggak normal dia. Harusnya Kenapa? Enggak, ini kan posisinya kita lagi apa namanya memastikan dulu. Enggak apa-apa kondisinya lah apa. Ini Mas, wis pasti ada. Coba dibuka apa filternya. Boleh buka. Dibagian rekornya. Dipegang Mas, itu dingin nggak Mas? Ini sebelum nyopot, swingnya ini dibikin manual ya, jangan dibikin auto. Kalau bikin auto, quarter kesenggol nanti quarter giginya patah. Ini swingnya di model, ditekan, jangan auto, berhenti sendiri. Yes, Mas, dibasin dingin baru dimatiin baru copot. sudah pasti dingin, terus dimatikan. Ya, Ini ya, kan ya. dingin. Dimatiin, nunggu swing sampai nutup. Kalau nyopot casing, Habis. swing itu harus berhenti total. Swing tidak boleh dalam kondisi bergerak. Karena tadi saya jelaskan tadi, swing itu motornya itu kecil, DC juga giginya juga plastik, rawan rusak. Ya, ya dimatiin. Matiin kompornya ya. Untuk posisi kita melihat lubang skru itu kita ngangkat swingnya itu pelan-pelan ya, jangan kasar, pelan aja, pelan kita ikuti giginya pelan aja, biar kalau kasar giginya pada merotol, pelan aja pelan. Ada berapa tipe merek swingnya itu double, ada dua, itu nggak salah Daikin sama Gree, terus Polytron, LG ada yang single, ada yang double ya. Kapnya dicopot, nyopotin kapnya dulu aja, biar tahu ya. Bareng terus, bareng. Nyopot kap itu jangan satu sisi ya, langsung dua, kanan kiri langsung. Bisa? Kalau nggak bisa yang sebelah kiri dipaskan dulu. Nah.
Coba Pak. Itu klipnya ada berapa Mas Riono? 2 apa 4? Ada Dua, 1, 3. 3 klip. Yang evaporator mana Mas Riono? Operator. Itu ya bagian belakang yang tadi saya jelaskan tadi itu posisinya kotor apa bersih? Bagian belakang di belakang atas. Motor debu. Kotor debu. Diraba. Yang dipegang Mas Riono itu namanya evaporator. 1 PK Panasonic itu evaporatornya double sampai ke bawah. Jadi modelnya letter N. Ya. Enggak, ini yang enggak ada belakang. Itu yang Lama ini. oh sudah lama. Oke. Enggak ada. Evaporator. Biasanya memang ada di belakang ini ada evapnya. Ini cuma Evaporator. Untuk modulnya kalau posisi Panasonic itu biasanya kita langsung ini yang kecil ini bisa copot boleh, biarin gitu nggak boleh nggak apa-apa, terus kita tinggal nutupin aja. Oke Mas Ruslan, tolong ditunjukkan posisi jari kita di saat masuk ke blower, menahan blower di saat cuci. Di saat nyuci, jari kita boleh dimasukkan ke dalam blower. Nah, itu untuk nahan fungsinya biar blowernya nggak muter di saat kita semprot area bawah. Iya, diusahakan biar motornya nggak muter. Ini berhubung area bawahnya terganggu drainase AC sebelah, nanti Mas Riono posisinya agak gantung sedikit sebelah sini kanan. Plastik cover di bagian atasnya ada pengikat, kita bisa ikatkan tali sebelah kiri dengan tali sebelah kanan, atau enggak kita gantung atau kita cantolkan posisi ujung kiri indoornya, casing indoor. Nah itu sama Mas Riono bawahnya itu dirapikan ke bawah. Mas, covernya tuh bikin sendiri beli? Cover beli jadi. Kalau beli jadi itu beli yang besar, beli yang punyanya 2 PK atau 2 PK ke atas. Harga berapa Mas? Sekitar 40-an ya salah. 40 ribuan. Belum termasuk selang. Iya, udah sepaket. Jadi plastik kantong ini sama selang, tapi selang bawaannya itu jelek. Kita nggak pakai, kita pakai selang yang bagus kan. Sebabnya apa? Penyok-penyok selang bawahnya. Posisi bagian bawah dipastikan dulu. Nah. Kalau punya obeng min atau kapi itu bisa untuk dorong merapikan bagian bawahnya, menyelempitkan ya Mas Dono, menyelipkan. Oke, kita udah ngelihat tadi bongkar casing indoor, kita ngelihat yang mana dulu Mas, yang mana evaporator, kita pastikan penutup area mobilnya tutup, terus Mas Yono tadi meraktekin jari kita masuk untuk nahan posisi blower, terus pemasangan cover casing indoor atau plastik penahan percikan air, terus ini kita siapkan dulu peralatan alat cuci. Ini namanya steam jet cleaner
khusus untuk cuci AC. Dapat handle nozzle, handle nozzle-nya sengaja nggak saya pakai karena saya mau meragakan posisi area cucinya biar lebih luas. Kalau pakai stick ini, coba Mas Dio dipasang sticknya. Kalau pakai stick gini ini, kita kadang-kadang kerepotan untuk posisi indoornya terlalu dekat dengan plafon. Tapi kalau kita modif, kita ambil handle-nya, sticknya, handle-nya kita copot, itu areanya lebih fleksibel dia posisinya. Coba Mas. Kita beli baru, dapat mesin, selangnya 10 meter, selang pekan 10 meter, selang isep 1,5 meter, sampai lah 1 meteran ya, filter air. Terus selang putih ini wajib dipasang ya. Ini selang ini fungsinya untuk selang balik. Jadi fungsinya apa? Ini kan kalau kita tutup, ini ada tekanan balik. Airnya bersirkulasi dari sini. Nanti kita praktekkan pakai air ya. Nah, kerepotannya kalau karek setik ini, Mas, coba Mas dipraktekkan untuk cuci bagian atas, Mas. Nah, kadang-kala ada posisi medan rumah atau konsumen itu jarak indoor ke plafon itu di bawah 15 cm. Jadi apa namanya sempit. Kalau coba dicopot, Mas. Itu, Mas. Copot, tengahnya diambil, itu dipasang balik. Ya, kita mati. Nah, kalau model kayak gini kan lebih fleksibel. Kalaupun mau pakai alat cuci motor, kita bisa modif kok. Kita nanti pesankan ininya dulu. Kalau sticknya stick motor, stick cuci motor kan terlalu gede, malah 2 kali lipat lebih gede dari ini. Untuk menjaga peralatan kita fungsikan alat itu sesuai kegunaannya. Oke. Itu selang isep. Mas, ini berhubung barang baru Mas ya. Nanti jangan lupa ininya dibasahin Mas ya, kasih air. Ini posisinya kasih air dulu ya. Kalau alat yang udah lama nggak terpakai atau barang baru, di dalam sistem mekaniknya kan mesti kering. Jadi kita basahin dulu dengan air biar nggak ada baret di mekanik ini. 1, 2, 3. Nah, klip ini bisa kita tahan dengan jari aja, kita tekan gini bisa, atau enggak kita tusuk dengan tespen atau bengmin lah. Ini kan fungsinya klipnya kayak gini. Jadi kalau semisal langsung ditarik, kita klipnya posisinya tarik, yang pecah itu area sini. Kebanyakan yang pecah di area sini. Jadi ada beberapa cara, ditekan ini boleh, ditekan jari sambil ditarik. Atau enggak, tusuk aja dengan bengmin. Untuk nyopot ini pastikan ini dulu harus kendor dulu. Ini udah kendor, baru kita ke area atas. Oh, jadi ada. Copot ini, sisa nyala aja. Ini orang ini. Ini berhubung alat baru, kita setel dulu. Dari jalan-jalan sini Mas. Oh, jalan-jalan dekat ya.
plastik mas. Plastik depan mas. Nutupi wajah. Oke. Kecil. Iya. 1, 2, 3. Ditempelin mas. Nah, agak gede mukanya mas. Itu jalannya pelan-pelan tuh mas, karena jalan pelan-pelan. Ini kapiler. Kapiler yang merubah refrigeran cair menjadi refrigeran gas. Baru. Saya pernah kondensor bocor, pernah evaporator bocor, pernah. Ini kompresor, ini kondensornya. Dari kompresor lari ke kondensor. Ya, ini kondensor. Dari kondensor sirkulasi ke kapiler. Ini kapiler kecil ini. Ini bisa dilihat kapiler. Ini kapiler. Ya kan? Dari kapiler lari ke sini. Ini ada nanti pipanya ke evaporator, ke indoor. Ya, ini pipanya ke indoor, ke evaporator. Dari kapiler ke keran ini kan sistemnya pakai keran dia. Disambungkan, dikonekkan ke pipanya evaporator. Dari evaporator yang dicuci tadi lari ke isep. Ini kembali isep. Suction, ini isinya discharge, ini suction. Jadi ditekan ke evaporator, terus disedot, disep lagi, masuk ke suctionnya ini, kembali ke kompresor lagi, terus sirkulasi lagi, terus gitu terus. Nah, ini fan kondensor, fan outdoor, ini berfungsi membuang panas, kondensor membuang kalor. Kalau nyuci ini boleh dipegangi, boleh enggak? Kalau dipegangin, enak dipegangin. Daun kipasnya ini enggak ngelawan kita dengan air, dia nyiprat kan. Tapi kalau nggak dipegangin, ngelawan dia. Nah, airnya nanti nempel ke sini, kesemprot ini, ketendang lagi ke kita nanti kecipratan. Jadi kata tadi kan bilang teknisi itu tiap teknisi itu berbeda tekniknya, yang penting hasilnya kan. Jadi di lapangan itu terserah teknisinya. Makanya yang perlu dipegang itu sistem kerja alat itu apa, alat asli ini outdoor itu apa, indoor apa, dan sistem kerja siapa, nanti sama kita bisa tahu, bisa nangani. Saya tambahin, kompresor ini butuh kapasitor. Kapasitor itu penyimpan arus untuk dia kumparan itu ada kumparan utama dan kumparan pembantu. Di antara kumparan pembantu ini dipasang penyimpan arus, ini namanya kapasiti. Ini peralatannya, ini rananya rana perbaikan ini nggak apa-apa. Ini kapasitor fan, ini kapasitor kompresor. Dari bawah. Biasanya nyantol sendiri dari bawah. Atas. Lalu kulitnya Ditarik ke atas.
Iya. Masukkan aja ya. Bagian belakang, frame shotgun bagian depan, sama Samping. kondensor samping. Kalau bisa nyucinya agak ke pinggiran sini ya, jangan di depan frame, jadi kecepatan. Ayo, kebalan aja. Jadi yang depan ini ya. Ini jangan lupa diganjel biar fan-nya nggak muter dan tidak kembali airnya ke badan kita. Bagian bawah jangan lupa disemprot juga. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini posisi atau cara untuk membongkar casing, nyopot casing itu tiap brand itu berbeda-beda. Tapi tadi itu yang Panasonic 1PK ini sederhana aslinya. Sederhananya itu lubang untuk sekrupnya ada dua dan kit penahan gigi atas, penahan casing atas itu cuma ada tiga. Tadi udah saya jelaskan, itu kita tinggal bongkar sekrup dua itu ditarik ke depan agak longgar, baru yang atas kita tahan ke bawah terus sambil ditarik. Insya Allah posisi giginya akan terlepas. Tapi kalau kita nggak pakai nahan, kita langsung narik, itu nanti kuarter pecah nanti posisi atas itu nanti. Terus yang Mas tadi itu tanya untuk kapasitas AC, PK itu kapasitas AC, PK itu nilai ukur ruangan. Kalau nilai ukurnya itu masuknya ke BTU. BTU itu nilai ukur ruangan. Jadi kalau 1 PK itu 9.000 BTU, 3/4 PK 7.000 BTU. Terus kalau setengah PK itu 5.000 BTU. Nah, BTU ini didapat dari ukuran ruang. Jadi ketinggi lebar ruang, panjang ruang, terus tinggi ruang dari lantai ke plafon. Itu menentukan kapasitas. Kalau umumnya kita pakai teknisi yang umum teknisi yang umum itu 1 PK 9.000 BTU dengan ruangan tertutup, dalam arti mataharinya terhalang tirai, itu kita bisa pakai ukuran lebar 4 meter, panjang 4 meter, ketinggian plafon 3 meter. Umumnya di Indonesia ini ketinggian rumah itu 4 meter ya, 2,7 sampai 4 meter ya. Nah, tapi jarang yang 4 meter ya. Nah, kita pakai 3 meter. Jadi lebar 4, panjang 4, ketinggian plafon 3. Itu pakai 9.000 BTU.
9.000 BTU itu 1 PK. Jadi di nameplate di AC, di indoornya, di outdoornya itu ada stiker tertulis model, tipe, sama kapasitasnya. Itu umumnya itu lebih umum kita familiar bacanya pakai model. Misalkan Daikin ya, Daikin itu NTC 09 FTK, kalau FTJ juga bisa. 09 itu menandakan 9.000 BTU. Jadi 1 PK. Atau kalau enggak Panasonic CSPC 07 KG. Itu berarti 07 itu 7.000 BTU. Berarti itu 34 PK. Baiknya kalau ada CSPC 05 sekian berarti 5.000 BTU itu 34 PK. Sorry, setengah PK. Jadi kalau setengah PK umumnya yang sekarang itu kita dari sini kita pakai patokan rumah-rumah sederhana itu kan 2,5 kali 3 meter ya kamar ya. Ya apa rumah minimalis ya itu kita pakai setengah PK. Patokannya 3 kali 3 boleh setengah PK karena gini matahari atau cendera itu berpengaruh dengan nilai BTU. Gitu. Kalau ruangannya tutup kayak gini ini kita pakai kapasitas di bawahnya bisa ada misalkan ya kapasitas ruang kaca semua ini kan itu kan BTU-nya itu antara 600 BTU sampai 7.000 BTU. Nah, aslinya penjelasannya besok, tapi nggak apa untuk penjelasan sedikit. Itu misalnya 4 kali 4 ketinggian plafon 3, kalau ruang kaca semua orang terbuka, itu kapasitasnya bukan 1 PK, 1,5 PK. Karena pengaruh dengan matahari. Matahari itu menimbulkan panas kan. Jadi kalau sekarang rumah sekarang minimalis sekarang itu banyak ruang tertutup, makanya PK kecil kan udah mampu. Jadi 4 kali 4 ketinggian plafon 3, kalau ruang tertutup 3/4 PK sudah cukup. Gitu. Ada bedanya nggak Pak matahari pagi sama sore gitu? Benar, ada bedanya. Benar, bedanya bagus itu. Benar, ada bedanya. Pasti ada bedanya, pasti. Nah, makanya kalau apa desain interior itu kebanyakan dia pakai tirainya tirai double. Dua yang tebel-tebel itu kan. Nah itu untuk mengurangi panas itu. Isolator panasnya itu biasanya. Jendela. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau ruangannya agak gede pakai yang lebih kecil itu AC rusak atau gimana? Lebih detail pertanyaannya. Maksudnya gimana? 4 kali 4 Ya. tapi pakai setengah. Oh. Gini, pertanyaannya bukan bagus, cuman arahnya gini. Kalau kita punya air gelas botol air mineral 600 ml. Gelas kita itu 1 liter. Ya, 600 ml dimasukkan ke 1000 ml, kira-kira ada sisanya enggak? Ya udah, berarti kalau ruangan seperti itu dikasih PK yang kecil, kita nggak akan pernah merasakan dingin, bahkan sejuk nggak akan pernah, cuman ISIS biasa. ISIS bahasa Indonesia apa mas? Tapi nggak merusak AC kan? Enggak. Kalau untuk air conditioner itu suhunya suhu tinggi. Maksudnya kerjanya itu high temperatur. High temperatur itu masih bandel dia. Meskipun ruangan gede tapi kerjaan unit kecil ditaruh di ruang gede dia masih bandel. Tapi kalau peralatan pendingin kayak refrigerator, kulkas, freezer itu tidak bisa. Dalam arti gini, kompresornya kulkas yang ukuran kecil ditaruh di ruangan kulkas yang gede itu dia tidak mampu, kompresornya dijebol. Tapi kalau AC enggak, karena pengaruh ke kapiler juga. Biar sampai penasaran, minggu depan nanti kita bahas. Gak akan pernah tercapai, Itu ada yang bilang kerjanya berat ini. Benar, dia berusaha untuk meningkatkan ruangan itu, benar. Tapi kan nggak rusak. Rusaknya enggak, memang dia kerjanya di situ ya, enggak akan pernah rusak. Tapi si konsumennya nggak akan pernah merasakan dingin dan tidak bisa menikmati kenyamanan, ya kan? Paham ya? Oke, ada lagi. Untuk kita mengetahui bahwa AC itu dibersihkan itu atau kita bisa tahu Bisa dari biasanya konsumen, kalau konsumennya peka, yaitu pertama pilek
Pilek itu pilek bapak alergi lah. Itu bisa karena filternya kotor, evaporator kotor. Apa? Enggak kok atau enggak filternya berjamur, itu bisa kotor. Terus nanti kita bisa rasakan perbedaan antara indoor bersih dengan indoor. Cek satu. Indoor kotor dengan indoor bersih, kita bisa rasakan ke tubuh kita. Misalkan kamar kita terbiasa dingin, tiba-tiba karena filternya kebuntu debu, sirkulasinya kan terganggu, ya kan? Jadi dinginnya bisa berkurang, bisa indikator pertama alergi atau flu. Terus kedua dari badan kita yang biasa merasakan dingin, kita rasanya berkurang. Atau enggak ruangannya dipasangin termo, ada termo tembok itu, karena ada perubahan itu. Terus indikatornya kita bisa lihat ke odor. Odor itu kita lihat kondensornya kotor enggak, kan kelihatan nanti. Kasat mata kelihatan kok. Apa kondensor kotor enggaknya kelihatan nanti. Terus pipa yang dua itu kondensasinya airnya ini berkurang, airnya kurang. Itu bisa karena kondensornya kotor, ketutupan, karena perubahan refrigerantnya cairnya itu terganggu karena penutupan atau buang kalornya terganggu. Nah, jadi kalau kepingin gampang ya kita ke odor pun dilihat, kondensornya ngetel, kotor. Atau kalau enggak kita naik tangga kita bongkar filternya dilihat filternya kotor apa enggak. Bisa dilihat. Kalau itu pun kalau kita kerja sendiri. Kalau kerjakan orang kita pakai tangan meter aja, tangan kita gini kan ke indoor dinginnya kurang, ya teluk ruang AC. Itu aja. Kalau ada lagi pertanyaan tadi ya. Ada apa belakang sampai itu tadi nanya. Oke. AC itu dirancang untuk bekerja sesuai kebutuhan. Nah, bisa bekerja 24 jam. Itu posisi pengaturan remote-nya di suhu berapa? Oke. Kalau jarak 27 derajat berarti di saat ruang tercapai di 27 derajat ya AC itu istirahat. Sampai AC suhu tertinggi lagi di atas 27 dia kerja lagi. Jadi nggak ada masalah aslinya. Terus perbedaan antara suhu rendah 27 dengan 17 itu perbedaannya gini. Kalau 17 derajat itu dia akan bekerja di saat suhu 17 derajat dan ruangan untuk mencapai suhu 17 derajat itu membutuhkan waktu yang lama dan otomatis kerja kompresnya juga lama dan konsumsi wattnya itu juga banyak. Berbeda lagi dengan yang suhu 27 derajat gitu. Konsumsinya itu sedikit, tadi di saat ruangannya mencapai 27 dia langsung mati. Tapi kejelekannya dari suhu terlalu tinggi itu kan otomatis kompresor mati hidup. Jadi peralatan kapasitornya itu kadang-kadang rewel. Kapasiti yang tadi saya jelaskan di luar itu dia di saat dia menampung arus dia udah diputus dan bekerja menampung arus lagi. Itu kadang-kala biasanya yang konsumen yang sering memakai suhu tinggi itu kapasitornya sering rusak. Iya. Maksudnya gimana? Kalau yang dinamakan suhu rendah itu nilainya kecil. Kalau suhu tinggi nilainya besar. Ya. Juga rendah. Ya, begitu. Maksud saya gini, kadang-kadang kan ada orang bilang gini, wes waktunya nggak dipakai dimatiin gitu misalnya. Ya. Atau kata orang lebih baik 24 jam aja biar listriknya nggak bengkak gitu. Ini sebenarnya berpengaruh nggak sih dimatiin sama? Ya kalau semisal nyala terus ya tetap kerja ya. Yang namanya energi itu jadi pernyataan 24 jam mending kerja terus 24 jam daripada dimatinya mending dimatiin menghemat listrik. Kecuali venter itu AC pintar. Venter itu kalau nggak ada orang di dalam ruangan atau suhunya udah tercapai dia akan mati. Malah lebih mati venter. Sekarang zamannya konsumsi ya. Oke, udah mendekati 3:30. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa bermanfaat, terus kemudian bisa menjadi salah satu wasilah kita
menuju ke ridhonya Allah. Itu dari kami, dari Bu Hijrah, kami mohon maaf atas kurangnya fasilitas atau mungkin pelayanan, kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.